Oke, halo semua teman-teman. Kembali lagi ya, kita lanjut belajar mengenai selections. Nah, sebelumnya kan kita udah belajar tuh mengenai input, output variabel, ya, terus apa lagi? Operator, operan gitu ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke bagian core programmingnya. Nah, ini dimana pada saat teman-teman diberikan suatu permasalahan, suatu problem, nah salah satu solvingnya itu menggunakan selections ini. Nah, ada beberapa pilar ya kalau teman-teman masih ingat introductions, ada selections ya, ada repetitions juga ya. Nah, nanti kita bakal ngelihat di dalam selections itu ada apa aja ya. Nah, di dalam selections kali ini kita akan membahas mengenai if else ya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya if else itu seperti apa gitu ya. Nah, kita coba look up lebih detailnya. Nah, di sini tuh hari ini kita bakal ngebahas mengenai definisi dari selection itu sendiri, kemudian penggunaan if else, dan nested if. Jadi, nested if itu if yang berlapis gitu ya, if yang mempunyai anak di dalamnya lagi gitu ya. Nah, dari seleksi itu sendiri adalah seperti kayak demikian. Jadi, untuk menentukan ya, kalau misalkan bahasa gampangnya kayak gini, apabila di dalam program itu menuntut user untuk memilih ya, memilih A atau B, kan pasti apabila user memilih A, ada action yang dilakukan untuk A. Pada saat user memilih B, ada action kelanjutan yang dilakukan pada saat memilih B. Nah, dengan demikian pasti ada block of statements ya, di sini dikatakan atau block of instructions atau block of statements yang bakal dieksekut tergantung dari kondisi yang dipilih. Paham ya teman-teman ya? Nah, adapun untuk melakukan hal itu tuh ada beberapa, ada if else, dan switch case. Nah, yang bakal kita fokusin untuk hari ini yang ini. Ya. Untuk yang topik yang ini bakal di next topic ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lihat lebih detailnya kayak gini. Nah, if boolean ini artinya boolean expressions, artinya ini adalah true or false. Boolean itu tipe data, jadi kayak integer, floating, string. Boolean ini adalah yang nilainya itu hanya true atau false. Atau bisa saja disebut dengan ini conditions. Ya. Jadi if conditionsnya benar, maka dilakukan statement 1 dan seterusnya. Tapi kalau misalkan dia salah, dia bakal lanjutin yang di bawahnya. Ya, seperti demikian. Oke. Nah, coba deh teman-teman perhatikan bedanya yang ini saya coba tuliskan, ini nomor 1 dan ini nomor 2. Nah, coba teman-teman perhatikan nomor 1. If Boolean expression statement. Ini saya clear dulu. Nah, if Boolean expression statement. Nah, ini kan gabung ya gitu ya. Nah, kalau teman-teman hanya punya statementnya hanya satu, boleh dijadikan satu baris seperti ini. Ya. Tapi misalkan teman-teman punya list of statements yang bakal dilakukan, teman-teman harus memakai kurung awal. Ya, yang ini. Ya, kalau misalkan banyak gitu ya. Nah, itu aja sih perbedaannya. Jadi saya ulang, jadi Boolean expression itu adalah kondisi. Jika kondisinya terpenuhi, maka lakukanlah statement. Oke. Sama juga yang ini. Jika kondisinya terpenuhi, maka lakukanlah statement 1 dan statement 2. Oke. Jadi Boolean expression resulting in true dan statement akan di-execute. Ya, kalau salah ya lanjut lagi ke berikutnya. Ya, gambarannya seperti demikian. Nah, di sini kalau dilihat digambarkan secara flowchart ya. Masih ingat ya di pertemuan awal banget itu di introductions. Kalau flowchartnya if itu menggunakan tanda ini ya teman-teman ya. Ya, ketupat gini, diamond. Oke. Ya. Conditions, kalau dia true, dia melakukan suatu statements.
Kalau dia false, dia bakal langsung ke end state-nya. Misalkan kayak demikian. Oke, ini flowchart dari if. Nah, tadi kan kita hanya melihat hanya if, ya, hanya satu kondisi. Tapi kalau misalkan dia punya dua kondisi gitu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Ini saya kasih lagi yang namanya ini nomor 1 dan ini nomor 2, opsi 2. Nah, kalau masih sama, kalau if kalau kondisinya true, maka dilakukan statement 1. Kalau enggak, dilakukan statement 2. Ya, saya ulang ya. Jika kondisi, ini condition. Jika conditionnya true, memenuhi, akan dilakukan statement 1. Kalau enggak, dilakukan statement 2. Nah, kita lihat yang nomor 2. Jika conditionnya true, maka akan dilakukan statement 1, statement 2, dan seterusnya. Ya, ini memakai kurung-kurung awal karena dia lebih dari satu statement. Kalau enggak, else, maka dilakukan statement 3, 4, dan seterusnya. Ya, itu penggunaan dari if else. Ya, jadi kalau dia benar akan dilakukan statement 1, kalau dia salah akan dilakukan statement 2. Sama halnya ini, kalau nomor 2, kalau dia benar, maka akan dilakukan statement 1, statement 2. Kalau dia salah, akan dilakukan statement 3 dan statement 4. Kira-kira gambarannya seperti demikian. Nah, ini gambaran flowchart-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalau dia true, akan dilakukan statement 1. Kalau dia false, akan dilakukan statement 2. Lagi-lagi, ini condition ini hanya bisa memenuhi satu kondisi aja ya, nggak mungkin dua-duanya bisa jalan gini, nggak mungkin ya. Pasti harus memilih salah satu aja. Kalau dia nggak false, ya dia true. Ya nggak bisa jalan dua-duanya. Itu namanya selection, pemilihan ya. Nah, terus kan tadi kalau mungkin teman-teman nanya, oh itu kalau satu atau dua kondisi doang. Tapi kalau misalkan dia punya 3 atau 4 kondisi gimana? Nah, inilah yang diintroduce dengan istilah yang namanya nested if. Jadi ada if ya atau else if kayak gitu. Tergantung dari kegunaannya teman-teman. Nah, contoh. Yang pertama, ini saya kasih nomor 1. Ups. Ini nomor 1, ini nomor 2. Oke, nah kita coba perhatikan. Nomor 1, if Boolean expression statement 1. Jadi kalau if kondisinya terpenuhi akan lakukan statement 1, titik koma. Lompat yang baris kedua, ya, ini baris 1, baris 2, baris 3. Baris kedua, lanjut lagi, if kalau kondisinya terpenuhi lakukan statement 2. Baris ketiga, if kondisinya terpenuhi lakukan statement 3. Jadi masing-masing bakal di-execute. Kayak gitu. Ya, jadi masing-masing bakal ada 3 kali pengecekan yang dilakukan di sini. Nah, bedanya yang di nomor 2 ini, ya nomor 2 yang bawah, ya. If, ya, yang ini. Mungkin saya ganti warnanya ya, teman-teman. Yang biru. Nah, nomor 1-nya, if Boolean expression, ya, kalau kondisinya terpenuhi, lakukanlah statement 1. Oke. Kalau tidak terpenuhi, dicek lagi. If Boolean expression, if kondisinya terpenuhi, lakukanlah statement 2. Kalau masih nggak terpenuhi, dicek lagi. Else if Boolean expression, statement ketiga. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kayak gini. Semisalkan kondisi yang di sini terpenuhi nih. Berarti yang akan dilakukan adalah statement 1. Iya kan? Berarti apakah statement 2, statement 3 akan dilakukan pengecekan? Jawabannya adalah enggak. Ulang ya, teman-teman. Contoh. If conditionnya
terpenuhi, lakukanlah statement 1. Oke. Nah, anggapannya ini 1, 2, 3. Nomor satunya nggak terpenuhi misalkan. Oh, oke. Dia nggak terpenuhi. Dicek lagi yang nomor 2. If conditions-nya ini terpenuhi, lakukanlah statement 2. Ternyata dia terpenuhi, maka statement 2 akan dilakukan. Ya. Apakah statement 3 akan dilakukan pengecekan? Jawabannya adalah enggak. Sedangkan yang di atas, ya, yang di atas ini baik dia statement 1 terpenuhi, akan tetap dilakukan pengecekan statement 2 dan statement 3. Ya, jadi kalau teman-teman pakai if, else if, ini menjadi satu kesatuan. Cukup satu yang akan dicek. Tapi kalau teman-teman gunakan ini, ya akan dilakukan 3 kali pengecekan. Paham ya? Jadi kalau teman-teman pakai if, atau if, else if, itu adalah berbeda. Tapi kalau ditanya, kapan sih dipakai? Nah, ini tergantung dari apa yang teman-teman pengen pecahin gitu ya. Solving problemnya gimana gitu. Apakah memang dibutuhkan pengecekan terus-menerus seperti yang 3 kali pengecekan ini, atau si user itu hanya bisa memilih dari 3 opsi hanya bisa memilih 1 kali doang. Nah, makanya pakai yang bawah. Nah, jadi tergantung nih dari penggunaannya teman-teman sendiri itu seperti gimana. Oke. Nah, kira-kira seperti demikian ya teman-teman untuk penjelasan dari selection if-nya. Ya, kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa coba coba melakukan belajar ulang lagi ya. Next-nya kita bakal mencoba untuk hands-on coding-nya dan semoga teman-teman menjadi lebih paham lagi. Oke, kira-kira demikian. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video yang mendatang.